era di mana banyak sekali bisnis yang aspek-aspek utamanya erat dengan perubahan zaman dan kemajuan teknologi untuk bisa bertahan dan berkembang, bisnis yang satu ini malah mampu melawan arus tersebut. Dengan justru berfondasi pada alam, sejarah, dan budaya, brand ini terus maju dengan cara menawarkan sebuah keunikan berupa sentuhan modern yang berakar pada warisan kuno peradaban manusia. Sibuk nih kayaknya. Apa kabar bro? Baik. Lagi pada ngapain nih bro? Ya rutinitas sehari-hari lah, kita mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di Bluesville. Ada berapa orang yang ada di kantor sih? Kita timnya nggak banyak sih, ada sekitar 8 orang. Itu dari desain, produksi ada, marketing sama admin juga ada. Desain, marketing, produksi sama admin. Ya. Oh, kalau workshop? Kalau workshop sih kita ada di macam-macam sih, nggak cuma di Jakarta doang, tapi ada di Tangerang juga, ada di Solo juga gitu. Jadi tergantung kebutuhannya sih, kita lagi mau bikin apa, ya hubunginnya vendor yang ada di mana-mana itu. Gitu. Nice. Bluesville. Kenapa Bluesville? Karena ya natural indigo kan value kita nih, value utama. Natural indigo proses itu ya tentunya warna natural indigo sih biru gitu, jadi sesuai namanya blues. Terus kalau Ville itu sebenarnya kayak apa ya, desa yang udah jadi naik kelas lah, jadi kota kecil gitu. Jadi tapi kita, belum kota. Belum, tapi kita jadi pengen bikin satu apa ya, kota imajinatif gitu yang emang revolve around our principle, our value sama our product sih gitu. Oh, itu kenapa namanya Bluesville. Betul. Ya? Dan warna birunya ini ini warna biru ini sama yang ini indigo nih. Natural indigo, jadi shade-nya bisa beda, ada yang bisa warnanya lebih muda, ada yang bisa lebih tua. Dan ini yang gambar-gambar ini semuanya batik nih. Ini juga batik nih. Jadi salah satu konsepnya kita juga menonjolkan batik tulis. Ini semuanya batik tulis dengan cara tradisional, tapi bentuknya lebih modern aja sih, sama relevan lah di zaman sekarang gitu. Jadi lo kayak nggak malu lah pakai batik, tapi ya batiknya buat bapak-bapak gitu, enggak. Batik tulis ya? Yes. Jadi ini nanti bakal jadi kemeja nih. Oke, kalau yang ini udah produk jadi? Yes, betul. Tinggal siap jual ya bro? Ya, ini ada juga sih ini kemeja nih. Nah, kira-kira kayak gini lah. Jadi kemeja nih lengan pendek. Oh iya. Yes. Keren asli. Dan warna birunya bukan warna biru buatannya bro? Bukan, jadi ini beneran dari alami, dari tanaman sampai jadi warna biru gini sih, bukan sintetis. Nah, gue masih pengen ngobrol nih bro. Kita ngobrol di bawah gimana? Boleh. Kalau di sini keganggu soalnya. Ya, biar kita kerja lagi ya. Iya. Yuk. Makasih ya, teman-teman. Nah, Res, inspirasi apa sih yang pertama kali bikin lu berpikir buat membangun bisnis ini? Sebenarnya gara-gara apa ya? Kayaknya karena interestnya pertama sih gue di denim sih. Denim. Jadi gue pertama kali tuh bikin sebuah platform online namanya Darahku Biru. Darahku Biru. Itu buat ngumpulin ya pencinta denim lah, di satu ada online gitu. Terus dari denim sih gue kayak apa ya, terinspirasi aja sih. Oh banyak banget nih hal yang bisa digali dari denim, kayak value-nya, sisi historinya. Nah kebetulan sisi historinya ini banget sih, gue kayak dapat banget. Terus ngena banget? Ya ngena banget di sisi history. Dan gue ngegali lebih dalam aja sih tentang sisi history denim ini. Dan gue coba hubungin sama Indonesia. Nah, kemudian itu lu mulai di tahun berapa? Sebenarnya gue tuh mulai, kalau Darahku Biru gue mulai 2009. 2009 karena itu internet base. Jadi gue waktu itu gue masih kerja di Amsterdam. Terus gue balik ke sini tahun 2010 akhir. Terus udah mulai tuh, kayak udah mulai bikin sesuatu aja deh, gue nggak mau kerja lagi. Jadinya mungkin di 2011 itu gue mulai bukan launching nih, tapi masih research dulu. Research dan eksperimen sih dari 2011 sampai 2012. 1 tahun ya? Setahun nyoba-nyoba segala macem, ya akhirnya dapet. Baru di 2012 lah kita kayak bener-bener establish kalau nih Bluesville tuh brand yang kayak gini gitu. Akhirnya official launching jual produk di tahun 2012. Ya, 2012 itu pertama kali jualnya online.
Terus di 2012 juga kita pertama kali ikut event di Bright Spot Market. Di mana? Itu di Gandaria City waktu itu. Terus ya dapet ini juga sih. Waktu itu ya seneng banget karena animonya bagus banget karena emang baru satunya brand kali ya yang bikin konsep kayak gini. Terus ya kita dapet best booth juga sih di situ, jadi kayak wah seneng banget. Tadi lu bilang lu menghabiskan waktu 1 tahun buat ngeriset ya? Iya kan, nah selama riset itu kendala apa yang lu hadapin dan bagaimana lu ngadepin? Wah kendala sih banyak banget karena emang dulu ya karena salah satu kendala jadi yang pertama tuh kita nggak ada informasi apa-apa nih. Jadi semuanya nyari sendiri lah. Nyari sendiri mulai dari suppliernya. Ketemu supplier sih banyak, cuman nyari yang tepat itu susah banget kan. Sampai gimana cara ngeprosesnya gitu. Karena si natural indigo dyeing ini nggak sembarangan orang bisa bikin gitu. Formula ada banget di internet, juga tinggal cari caranya step by step tuh semuanya ada. Cuman ketika dilakuin nggak segampang itu. Dan itu butuh orang benar-benar nyemplung ke sana dan terus ngelakuin. Nah karena itu salah satu cara kita itu kebetulan juga partner gue punya workshop sendiri. Dia punya workshop pewarnaan alam sendiri, workshop batik sendiri. Dari situ sih karena dia udah ada nih dan udah berjalan sekitar 4 tahun. Jadi sebenarnya nyokapnya dia yang pertama kali ngejalanin. Jadi kita belajar banyak juga dari situ. Dan karena punya workshop sendiri ya kayak tiap hari kesana nyobain terus sampai akhirnya jadilah suatu produk yang oke gitu, yang ya awal-awal masih seadanya sih sebenarnya, kayak yang penting keluarin dulu deh sebelum ditiru sama yang lain gitu. Setelah 7-8 tahun berjalan ya, lu sebagai founder nih, sekarang peran lu lebih fokus ke arah mana? Kalau sekarang lebih ke operasional harian sama tetap di kreatif sih. Oh kreatif ya? Iya karena emang kebetulan yang bisa fleksibel banget dari 3 foundernya gua untuk operasional harian ya kayak COO-nya lah ya. Terus ya kreatif masih dari gue sih kayak, tapi kita udah punya tim desain, walaupun udah punya tim desain sendiri, yang ideas dari awalnya tetap munculnya dari gue dan di brainstorm ke tim. Kenapa biru? Biru ya? Like lu punya ikatan emosional sendiri sama biru, lu suka warna biru apa gimana? Gitu aja gitu. Dan ketika udah ada keingintahuan, baru nih si passion masuk. Ingin tahu tentang A, kalau misalnya nggak ada passionnya pasti ya ngegalinya gitu-gitu aja. Curiosity itu starting pointnya, passion tuh yang selalu menopang gitu. Ketika lo jatuh dia bakal tetap nopang lo untuk terus jalan. Halo teman-teman, kalau kalian semua mau ngedapetin giveaway berupa kemeja keren dari Bluespill, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel Super Adventure ID, dan pastinya nyalain lonceng notifikasinya. See you!